Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik, guys. Katanya ada calon Imam Mahdi yang berkunjung ke Indonesia, guys. Nah, yang pastinya lu udah pada tahu ya siapa beliau karena berita ini itu sudah lama viral. Dan semakin kesini, semakin banyak yang percaya. Oke, by the way, gue baru-baru ini sih sebenarnya melirik tentang Muhammad Qasim yang disebut-sebut sebagai calon Imam Mahdi. Karena beliau kerap kali itu mimpi bertemu Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu mimpinya itu udah ratusan kali, guys. Jadi hampir setiap hari katanya. Oke, karena gue baru tahu dan belum fokus untuk mempelajari berita ini, mungkin kita lihat dari viti-viti orang-orang ya. Oke, ini ada nih yang mungkin bisa dipercaya sih berita-berita yang disampaikannya ya. Kalian tahu gak benarkah Imam Mahdi sudah muncul di Pakistan dengan nama Muhammad Qasim? Ini dia. Berita ini sebenarnya sudah viral sejak tahun lalu, yaitu tentang seorang bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia katanya merupakan calon Imam Mahdi. Jadi Muhammad Qasim ini lahir di Pakistan pada tanggal 5 Juli tahun 1976. Dia mengaku bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Allah, walaupun hanya sebatas suara, dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya hingga bahkan dikatakan lebih dari 300 kali. Dia mulai memberitahukan mimpinya itu kepada publik sejak tahun 2015. Oh, dari 2015. Jadi sering sejak umur 31 tahun. Nah, lalu apakah Muhammad Qasim ini benar-benar calon Imam Mahdi? Jawabannya tetap gak ada yang tahu, cuy. Karena Imam Mahdi yang nantinya bernama Muhammad juga gak tahu kalau dirinya adalah Imam Mahdi. Nah, ya, gue juga pernah dengar itu. Sudah pasti juga jika Imam Mahdi itu ciri-cirinya mirip Nabi Muhammad, mulai dari sifatnya, kepemimpinannya, keberaniannya, ide-ide cerdasnya, serta bakal diakui secara aklamasi oleh seluruh ulama di dunia. Tapi gimana menurut kalian? Oh, jadi beliau ini lahir 1976 di Pakistan ya. Beliau gue pernah lihat sekilas di video-video orang ya, katanya beliau itu memang tidak mengklaim bahwa dirinya Imam Mahdi. Cuman beliau itu hanya sekedar menyampaikan apa pesan-pesan dari mimpi-mimpi beliau. Dan yang menyebut-nyebut beliau ini tuh Imam Mahdi adalah orang-orang yang meyakini mimpi-mimpinya. Dan ini mungkin gue nemuin ada ulama juga yang meyakini mimpi tersebut ya. Ulama Indonesia yang kerap kali juga muncul di berita. Ini dia. Buya siapa namanya? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Buya Muhammad Arazi. Al-Qasim Al-Pakistani. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya, juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Okay? Disebut dalam hadis la tabqa minan nubuwah, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Beliau hanya mengabarkan, beliau dapat sinyal gitu. Dan beliau nggak pernah ngaku soal Mahdi sekarang ya, karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali kan. Ya nggak ada masalah sama kita. Ribuan kali? Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah. Setiap hari 70 kali? Saya percaya. Saya kurang, Pak. Maaf ya. Saya kurang percaya. Kalau sehari 70 kali. Abu Abbas Al-Mursi ketemu Nabi. Tapi mungkin yang dimaksud sama Abu Yazid 70 kali sehari itu tuh ketemu secara ya, ketemu bukan berhadapan, tapi ya kayak kita sholat itu ya, kayak naik mungkin kayak gitu ketemu yang dimaksud ya, kayak kita sholat kan menghadap kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Mungkin ketemunya itu seperti itu yang dimaksud ya. Oke, lanjut. Setiap saat. Maka saya yakin. Oh, setiap saat ada yang setiap saat. Ini wali Allah. Jika dia wali Allah. Nah, yang setiap saat itu kan itu tadi dia selalu mengingat Tuhan terus ya. Jadi itu disimpulkan sebagai ketemu Tuhan terus kayak gitu ya. Nah, katanya tadi kan setiap saat ketemu Allah. Jadi dia tuh selalu mengingat Tuhan terus. Apa yang di pikirannya, yang di hatinya, yang diucapkan di dalam hatinya itu selalu menyebut nama Allah. Sehingga kemungkinan itu yang dimaksud ketemu Allah. Karena kalau misalnya yang dimaksud dengan ketemu itu adalah saling berhadap-hadapan, itu mohon maaf, gue kurang percaya.
Karena itu kan berdasarkan kata-katanya. Lanjut. Allah, dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Kalau dia mimpi, dia mendapatkan kabar masa depan, itu namanya ilmu maqadir, ilmu masa depan. Mimpi-mimpi begitu Ilmu biasa masa depan. Wali. Wali Allah itu biasa ngeliat masa depan. Dan Wali itu bukan Allah. halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Kalau wali Allah, ya, cuman yang terkadang itu tuh kan banyak orang yang diaku-akui sebagai wali, yang sebetulnya itu masih dipertanyakan apakah ia itu wali atau bukan. Itu yang dipermasalahkan terkadang tuh ya. Kan banyak di Indonesia kan yang disebut ini wali, orang yang agak sedikit gimana gitu kan disebut wali. Nah, masalahnya yang jadi permasalahannya itu adalah tahu dari mana kalau itu tuh wali. Nah, yang tahu wali itu hanya Tuhan dan juga ya para wali-wali. Dan ada juga dia itu sebenarnya wali, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu adalah wali. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi kamu wali, bisa jadi saya wali, bisa jadi itu wali, bisa jadi itu wali. Dan kita tidak tahu. Nah, yang kebanyakan di Indonesia itu kan hanya yang dianggap wali oleh sebagian orang. Dan kebanyakan ada juga yang mengambil fenomena itu untuk mendapatkan cuan. Sehingga banyak orang yang ingin mencari berkah dan di situ nanti ada kencerengan-kencerengan. Nah, itu ada juga yang memainkan seperti itu, yang memainkan fenomena wali ini. Jangankan orang, makam-makam aja itu dibisniskan, makam wali, makam ini, makam itu. Itu dibisniskan, yang ada label wali, label habib, label apa ya, label-label kayak keramat gitu ya, tentang orang alim. Nah, itu dibisniskan untuk mendapatkan kencerengan. Oke, malah ke situ kita. Lanjut. Ini saya sering ditanya mengenai Oh, sosok sudah. namanya Muhammad. Oh, berarti Buya ini nih Arazi ini tuh ya meyakini akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Kalau gua nggak tahu sih, ya apakah benar atau tidak itu gua nggak tahu. Karena kalau dia ini Muslim ya, kalau misalnya dia berbohong, artinya dia sudah siap menerima dosa. Karena ini dosa besar. Kalau dia berbohong atas nama Tuhan dan membawa-bawa Allah dan Nabi. Karena katanya selalu mimpi bertemu Allah itu sebanyak, kata Buya itu tadi, itu sebanyak ribuan kali. Itu kalau dia bohong, wow, dosanya besar banget tuh. Kalau dia seorang muslim sejati, pasti tahu dampak dari dosa tersebut. Mimpinya itu bisa jadi benar, bisa jadi juga nggak benar. Bisa jadi salah sangka, ya. Menurut gue salah sangka sih. Dan juga bisa jadi memang beliau itu mimpi, ya. Tapi itu hanya jin yang ngaku-ngaku, bisa jadi ya. Dengan lewat suara ya, lewat suara. Kalau langsung muncul itu nggak bisa ya jinnya. Cuman mengaku lewat suara. Bisikan-bisikan kayak gitu. Itu kemungkinan dan dianggap sebagai mimpi. Siapa tahu seperti itu juga ya, salah sangka. Tapi selagi apa yang disampaikannya itu tuh bermanfaat dan juga tidak menentang Al-Quran dan hadis, ya nggak apa-apalah dia, paling nggak dia menyampaikan hal ini itu untuk mengingatkan aja, mengingatkan kita untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketauhidan kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Nggak apa-apa sih kalau misalnya dia nggak, kuncinya di situ ya, dia menyampaikan mimpinya itu dan mimpinya itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, ya nggak masalah lah. Cuman kalau dikatakan beliau ini adalah Imam Mahdi, gua nggak percaya. Itu gua nggak percaya karena dari ciri-ciri atau dari tanda-tanda itu tidak ada, ya tidak ada sama sekali kemiripan di situ. Nah, ini ada salah satu orang yang meyakini mimpi dari Muhammad Qasim. Bukan Ustadz Felix, bukan. Islam pasti bangkit. Besok. Ah, perempuan ini. Mimpi Muhammad Qasim akan tetap tersebar ke seluruh dunia atas pertolongan Allah SWT. Dari 2015 hingga sekarang 2024.
mimpi Muhammad Qasim terus disebut di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menahannya sedikit pun dan tidak pernah mundur satu langkah pun. Karena apa? Karena pesan utama di dalam penyebaran mimpinya adalah untuk menghilangkan syirik, bahwa Allah berkata dalam mimpinya, selama aku menciptakan dunia, tidak pernah dunia itu dipenuhi syirik sebanyak sekarang ini, yaitu di zaman modern, di zaman kita sekarang ini. Karena apa? Syirik yang dimaksud adalah berupa gambar-gambar makhluk hidup, yang baik itu berupa cetakan, Emoticon. maupun Emoticon juga ya? dan segala macam yang dipajang dan terlihat tertampil pada papan jalan, pada kemasan, pada boneka-boneka, dicetak di baju, Pada produk-produk juga. tirai, pada dekorasi-dekorasi bangunan, rumah, dan sebagainya. Semua dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk hidup. Atau dalam hadis, Oh, burung Garuda juga termasuk dong. adalah yang berkepala. Mimpi Muhammad Qasim, Allah menjelaskan bahwa selama Patung-patung pahlawan. lingkungan kita dipenuhi oleh syirik gambar makhluk hidup, maka selama itu pula hubungan kita terhadap Allah itu disconnect. Ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita disconnect, dan pertolongan Allah pun kepada kita juga disconnect, karena terhambat oleh gambar-gambar makhluk hidup. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan bahwa malaikat tidak mau memasuki rumah Nabi karena ada gambar makhluk hidup di sana. Rumah Nabi. Nabi itu sekelas Nabi, malaikat rahmat pun nggak mau masuk, nggak nyampe tuh wahyu, terputus tuh wahyu karena apa? Karena ada gambar makhluk hidup di sana. Apalagi kita yang umat biasa yang jauh banget masanya dari masa kenabian. Dan diperjelaslah dengan adanya al-mubasyirat sekarang ini adalah untuk memurnikan kembali tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dulu menaklukkan kota Makkah dengan menghancurkan dulu berhala-berhala di sekitar Ka'bah, seperti itu. Jadi dakwah yang dibawa Muhammad Qasim adalah sama seperti manhajnya para nabi-nabi terdahulu, insya Allah. Oke nih, ini nih artis yang sering bawa Muhammad Qasim nih guys. Oke, kita langsung sambilan aja proposalnya. Mau kasih pertanyaan. Bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, I have a question for you. Why should Muslims listen to the message in your church? Because it's the message of from Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to unite the ummah, and the main message is to avoid shirk and its form. So the Tawheed message. Because today we adopt many things, culture from Kuffar. This Kuffar culture, they make statues, they make pictures in statues and put in their home and around the city. And we adopt their culture also. So this is the shirk. And Allah mentioned in the Quran, in the shirk al-zulmun azim. So, and Allah will never forgive shirk. And this shirk we can find in every Muslim country, in every Muslim city. So we must follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the footpath of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And his first step is Tawheed, means avoid shirk and its form. And this is not only the shirk and its form. There is many other shirk and its form
home, some people make sujood to kubur. Sujud The way kuburan. it's also a big shirk, and some other also do ask help from dead people rather than Allah. This is also much shirk. We should avoid this. So Allah help us, and we Muslim get unite, and we Muslim get our lost status back. Amin, amin, insyaallah. Ya, itu ya. Sangat jelas pesannya, kita harus menjauhi syirik dan segala macam bentuknya supaya umat muslim dapat segera bersatu dan mengembalikan statusnya yang hilang. Oke, thank you very much for that. Ya sebenarnya kalau pesan yang disampaikan oleh Muhammad Qasim ini ya, yang tadi, itu tuh sebenarnya kan sudah ada sih. Banyak juga penjelasannya di Al-Quran dan juga di hadis ya. Dan hal ini itu bisa saja hanya sekedar dicocok-cocokkan dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi zaman sekarang ini ya. Tapi ya bagus juga sih pesannya ya. Supaya kita tuh tidak melakukan kesyirikan. Nah, kalau masalah gambar, masalah patung, itu kalau gue nggak berani untuk menjelaskannya. Karena kalau misalnya gambar itu dikatakan syirik, ya banyak. Di dalam uang aja, uang itu kan ada gambar pahlawan. Itu kalau misalnya kita mengikuti hal ini, itu kan berarti kita melakukan kesyirikan. Di gambar itu kan ada gambar pahlawan di uang. Kemudian gambar Garuda. Ada patungnya juga, kemudian patung-patung pahlawan. Itu kan juga ini ya, semacam kesyirikan. Nah, kenapa dibolehkan? Dan kalau misal ini tuh kesyirikan dan ulama kita di Indonesia ini diam saja, artinya kacau kita. Itu kalau misalnya hal seperti ini tuh dikatakan syirik ya. Di Indonesia ulama banyak, orang alim banyak. Kenapa membiarkan hal ini? Kalau misalnya itu tuh syirik. Nah, itu kan muncul tanda tanya di gua. Kenapa? Nah, menurut prasangka baik gua, hal ini tuh nggak bisa kita fikskan secara mentah. Artinya ada ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kita tidak ketahui. Dan itu diketahui oleh ulama. Dan itulah alasan kenapa ulama itu membiarkan adanya patung Garuda, patung pahlawan, gambar pahlawan di dalam uang. Ada pengetahuan yang lebih yang diketahui ulama dan kita tuh nggak tahu. Makanya di negara kita ini ada gambar tersebut. Artinya apa yang dikatakan Muhammad Qasim ini itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Gambar yang dimaksud tuh gambar yang seperti apa? Kalaupun misalnya mimpinya itu benar kan. Gambar itu katanya syirik kan dan semacamnya. Nah, gambar yang dimaksud ini tuh kan gambar yang seperti apa dulu? Patung yang dimaksud ini kan patung yang seperti apa dulu? Nah, itu kan perlu lagi diteliti lagi, dikaji lagi. Jika mimpi dari Muhammad Qasim itu tuh benar. Kalau gue jujur, gue meragukan ya. Nah, mungkin ini ada tanggapan dari ini ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya. Apakah Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi? Nah, ini kata beliau. Semakin heboh tentang orang yang akan menjadi Imam Mahdi telah muncul, yaitu Muhammad Qasim yang ada di Pakistan. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim semuanya diceritakan. Katanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW memerintahkannya melalui mimpi, yaitu pada bulan April 2014. Sosok ini semakin terkenal dan fenomenal karena dia menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Sebagian yang mirip dengan hadis Nabi SAW, tapi sebagian yang lain benar-benar tidak ada dalam hadis dan bahkan ada yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Ada yang bertolak belakang. Saya memperhatikan tidak ada kemiripan. Karena kan Ustadz ini kan lebih lama, lebih paham lah tentang akhir zaman ya. Yang gue perhatikan kan bahasannya itu ya, Dajjal, Imam Mahdi. Dia lebih paham karena itu yang dipelajarinya, yang sering gue lihat ya. Dan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Muhammad Qasim ini ada juga yang bertolak belakang sama hadis dan Al-Quran. Nah, cuman ada juga yang sama, yang beriringan sama Al-Quran dan hadis. Nah, dan lanjut kita dengerin aja dulu. Dalam banyak hal, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi ini saat dia muncul
rambutnya seperti ini, jenggotnya seperti ini, bahunya seperti ini, dadanya seperti ini, tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, perutnya tipis atau six-pack. Oh, suspek itu Alisnya tadi enggak begini, ya kayaknya. hidungnya begini, bibirnya begini, dan dia tidak Oh, sudah pandai ada mengucapkan ciri-cirinya huruf di roh. hadis. Dia gagap dalam berbicara. Oh, gagap. Berapa kali dia gagap dalam bicara, maka dia pukul pahanya, kemudian dia Oh, menjadi itu. lancar. Oh, kalau yang tadi adalah orang enggak. yang memiliki akhlak yang sangat mulia, serta mengetahui tentang halal haram, tentang agama, mengetahui tentang seluk-beluk agama ini. Tapi dia bukanlah seorang atau sosok yang terkenal. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengincar kemunculannya untuk dibunuh. Nah, kalau memang Muhammad Qasim ini sudahlah beberapa hadis Nabi tidak ada pada diri beliau secara fisik, juga beliau selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Pakistanlah negara yang akan menyelamatkan dunia. Pakistanlah negara yang akan menjadi pusat kekuatan yang paling berdaulat, yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling makmur, yang paling sejahtera. Nah, kalau yang kayak gini kan itu lebih ke ini jatuhnya nanti larinya ke politik ya. Hanya Pakistan lah yang kuat, negara ini yang ini membela negaranya sendiri. Nah, itu kan arahnya nanti ke politik nanti. Lanjutlah. Dan sebagainya. Padahal dalam hadis Nabi yang sahih, bahkan dalam hadis Qudsi, bahwa tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang terkuat di muka bumi ketika seluruh muka bumi ini kacau, ketika seluruh muka bumi ini ribut, ketika seluruh muka bumi ini penuh dengan pertumpahan darah dan bencana-bencana alam adalah Palestina. Tendensi saya apa untuk mengatakan Muhammad Qasim bukan Imam Al-Mahdi kelak? Yang paling penting kalau seandainya beliau adalah yang akan menjadi Imam Mahdi, maka pasti kekuatan jahat di fase keempat ini seluruhnya di muka bumi akan membunuhnya. Oh, kalau ada alasan, Nabi Muhammad itu kan sudah diketahui ciri-cirinya kok oleh beberapa orang tertentu. Iya, oleh beberapa orang tertentu saja. Dan itu pun disembunyikan oleh Abu Talib, dilindungi. Tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tanda-tanda kemunculannya diidentifikasi oleh Rasulullah SAW dengan beberapa tanda alam, dengan beberapa tanda sosial dan tanda politik yang ada. Dan tanda-tanda itu sudah terlengkapi. Hanya tinggal beberapa persen saja lagi, mungkin 4, 5, 6% ya, yang harus muncul lagi, barulah sosok ini dibaiat di depan Ka'bah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada tendensius saya untuk mengatakan bahwa ini Imam Mahdi itu tidak Imam Mahdi. Tidak ada, hanya saja melihat ada hadis Nabi banyak yang belum sesuai, baik secara fisik, secara keadaan alam, dan klaim-klaim yang disampaikan dari mimpinya. Lagi pula akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara-perkara yang akan datang tidak boleh dibina di atas mimpi. Kalaupun ada dalilnya mimpi, karena banyak kesesuaian Pak Ustadz, beberapa yang dikatakan disampaikannya betul-betul terjadi. Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau iya benar. Ini gue sepakat nih. Kalau misal pun dia itu bermimpi ya, dan itu dikembalikan lagi ke Al-Quran dulu, Al-Quran dan hadis dulu ya. Sama nggak? Sejalan nggak? Kalau enggak ya seharusnya nggak usah diungkapkan. Kalau sejalan ya diungkapkan. Karena apa? Kalau misalnya diungkapkan yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, itu akan bisa membuat perpecah belahan. Ya. Nah, benar katanya, kata Ustadz ini. Tidak pas, tinggalkan. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu pasti bukan Imam Mahdi. Saya tidak berani mengatakan demikian. Akan tetapi tanda-tanda yang dalam hadis Nabi tidak ketemu pada beliau dalam beberapa titik. Maka saya berani mengajak, ayo diskusi kita baik-baik, kawan-kawan yang merasa yakin bahwa Muhammad Qasim itu kelak adalah Imam Mahdi. Ya, saudaraku, bukankah kita sudah dengar bahwa keberadaan Al-Mahdi itu akhirnya terendus, yaitu ada di Madinatul Munawwarah. Lalu dia dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim oleh raja terjahat dari Damaskus, kata Rasul. Raja ini disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Sufyani. Kemudian para ulama di sekitar calon Al-Mahdi ini yang sudah genap di usia 40 tahun mewasiati dan menasihati beliau serta mendampingi beliau untuk lari dari Madinah, sebab yang mengejar ini sudah diarahkan menuju Madinah. Sesampainya mereka di Madinah pun diobrak-abrik. Rakyat dan masyarakat dipaksa untuk mengaku di mana sosok ini. Ternyata orang bersangkutan sudah lari, ya, sudah lari
sudah masuk ke kota Makkah. Mereka mengejar pasukan infanteri, kata Rasulullah, pasukan darat. Mereka tidak membawa kendaraan, mereka berjalan kaki dengan senjata lengkap, senjata manual. Kemudian sampailah mereka di Al-Baida, sebuah kota berbatasan antara Madinah dengan Makkah. Maka Allah gempakanlah kota Al-Baida, terbelah kota itu dengan gempa ini, terbelah. Semua bangunan yang ada, toko-toko, semua penduduk dan masyarakat yang ada di atasnya, termasuk pasukan 300 orang tadi, 299 yang masuk ke dalam belahan bumi karena gempa ini, dan mereka mati semua. Satu orang yang Allah biarkan selamat, dan satu orang inilah yang membeberkan dan memberitakan kepada dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida demi mengejar seorang lelaki untuk mereka habisi. Maka ulama-ulama yang sudah ada di Mekah dari berbagai penjuru negara, mereka tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan untuk ketemu di Mekah. Tapi qadarullah, memang mereka sudah menanti-nanti kata Imam Mahdi, dan mereka ada di Mekah. Ya. Nah, ulama-ulama ini melihat tanda-tanda alam yang sesuai dengan hadis Nabi ini sudah terjadi di Al-Baida, yakinlah mereka bahwa sosok Al-Mahdi itu sudah di dalam kota Mekah. Mereka pun sibuk mencari di manakah orang yang akan mereka baiat. Dari hadis bahwa dia sedang tawaf, dia akan didapatkan nanti ketika sedang tawaf, ya. Maka singkatnya ketemulah laki-laki tersebut dan ditangkap oleh para ulama-ulama ini, lalu beliau dicecar dan dituntut untuk mau dibaiat. Laki-laki ini mengelak, sebab dia memang tak tahu, ya, tak tahu mau buat apa maksudnya. Bahwa pada dirinya ada tanda-tanda, ya, nasabnya jelas macam itu memang diakui. Karena dia adalah lelaki jujur yang berakhlak mulia, ahli ibadah yang sangat soleh dan taat. Tapi dia tak tahu nak mau buat apa. Dunia yang sebegini hancur mau dia perbaiki. Artinya apa ya, Imam Mahdi ini tuh dia tuh nggak tahu apa-apa. Sebelum itu tuh nggak ada petunjuk-petunjuk apapun dari Tuhan ya. Cuman ia itu diketahui Imam Mahdi adalah karena ulama-ulama itu tahu ciri-ciri Imam Mahdi dan meyakini kalau pria itu adalah Imam Mahdi dan memaksa pria itu untuk dibaiat sebagai Imam Mahdi. Nah, itu ya guys. Jadi dia sendiri itu nggak tahu kalau dia tuh Imam Mahdi. Nah, cuman karena ada kejadian tadi ya, dan itu kan salah satu tanda kebesarannya bahwa pria yang di dalam kejadian itu adalah Imam Mahdi ya. Nah, hal inilah yang membuat para ulama-ulama tuh tahu dan meyakini bahwa itu tuh pria itu tuh adalah Imam Mahdi dan langsung dipaksa untuk dibaiat. Cuman Imam Mahdi yang dimaksud ini kan dia nggak tahu sama sekali dan disuruh untuk mendamaikan dunia yang saat itu tuh lagi kacau balau. Nah, dia juga nggak paham gimana caranya. Jadi ini sangat jauh dari Muhammad Qasim. Cuman ya memang Muhammad Qasim ini memang nggak ngeklaim ya. Dari beritanya yang gue lihat dia nggak ngeklaim sebagai Imam Mahdi sih. Keadaannya begini parah mau dia tata kembali. Ekonomi yang sudah morat-marit, kelaparan di mana-mana, perang dan perang. Ya, dia mau buat apa? Maka dia sadar siapa dirinya, walaupun tanda-tanda itu ada pada dirinya, dia menolak. Dia menolak. Sementara Muhammad Qasim, walaupun dia tidak mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, tetapi pengikutnya saja yang terlalu semangat mengatakan beliau adalah Imam Mahdi. Ya, kalau menurut penyampaian Rasulullah SAW, bagaimana dengan karakter orang ini? Dia adalah orang yang berilmu, mengerti tentang rambu-rambu syariat agama Allah SWT. Dalam hal akhlak dia benar-benar mirip dengan aku, kata Rasulullah. Saat dia akan dibaiat itu akhlaknya sudah sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, Muhammad Qasim ini akhlaknya mirip Rasulullah enggak? Kenapa jenggotnya enggak ada? Kalau akhlaknya Rasulullah itu pasti dia melihara jenggotnya, dan jenggotnya kata Rasulullah sedadah. Ayo, bagaimana jawabannya? Rambutnya pirang, kata Rasulullah SAW. Kemudian giginya, antara satu gigi dan gigi yang lain itu ada jarang-jarang yang bisa dimasukkan benang. Ayo kita lihat semuanya mirip enggak gitu ya. Jadi sebaiknya sekarang ini kita menahan lidah saja dulu. Kalau memang dia nanti akan menjadi Imam Mahdi, ya kita bayar dia. Tapi kalau tidak, jangan sesekali mengklaim dialah yang akan menjadi Imam Mahdi kelak. Semakin heboh tentang orang yang itu guys. Jadi ya kalau dikatakan Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi ya, calon Imam Mahdi, dari ciri-cirinya, dari hadis-hadisnya itu jauh banget ya. Bukan sama sekali, itu jauh banget. Dan kalau perihal mimpi-mimpinya itu gue nggak tahu itu benar atau enggak, itu gue nggak tahu. Karena kalau misal pun itu benar ya,
ya, dan pesannya itu juga baik, ya nggak apa-apa. Cuman kalau pesannya itu tuh bertolak belakang sama Al-Quran dan hadis, artinya ini nggak bisa dibiarin kalau bertolak belakang sama Al-Quran dan hadis ya. Karena itu akan menyebabkan ataupun menimbulkan perpecahan. Dan apalagi sekarang Muhammad Qasim kan udah banyak pengikutnya ya di Indonesia. Nah, oke, itu menurut gua guys. Mungkin videonya sampai di sini ya. Gimana? Next lagi lah gua cari. Gua masih kepo sih sebenarnya sama si Muhammad Qasim nih. Bukan sama si Muhammad Qasimnya, sama si pengikut-pengikutnya. Kenapa sih mereka nih percaya? Ya, kenapa mereka tuh beranggapan bahwa Muhammad Qasim ini Imam Mahdi? Padahal dari ciri-ciri yang dikatakan hadis itu berbeda. Jauh ya. Nah, oke, mungkin ini menurut gue ya. Gimana menurut lu? Lu bisa komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.